Baik, oke guys, selamat datang kembali di channel gue Ibin 44 ya guys ya, yang membahas seputar trading, setup serta alasan entry yang gue pakai gitu guys. Nah, jadi di video kali ini gue akan jawab pertanyaan yang ada di komentar. Itu ada yang komen gini guys, Bang, kalau buat scalping M1 gimana? Kalau buat scalping M1 gimana? Nah, jadi kalau kalian untuk memutuskan scalping di M1, nah di M1 gini guys, ini sebenarnya itu high risk banget ya guys ya, karena di M1 itu banyak banget manipulasi yang nggak jelas itu guys. Tapi kalau kalian masih pengen scalping di M1, itu jangan langsung di M1 nya aja. Jadi kita masuk market itu jangan langsung di M1 ya, aslinya ya juga bisa kalian scalping di M1 langsung pakai semisal ini kan bearish, terus pasang trendline, dia break, pullback, entry, ambil segini TP udah cukup di 40 pip atau berapa pip, 50 pip ambil gitu. Kalau scalping di M1 kan gitu guys. Tapi untuk scalping di M1 itu saya tidak menyarankan gitu guys, karena itu terlalu beresiko tinggi. Nah, jadi kalau caranya itu kalian ada banyak sih caranya scalping di M1 itu ada banyak guys. Kalau kalian langsung masuk di M1 itu juga bisa, tapi kalian kan nggak tahu arah market di time frame besar gitu kan. Nah, semisal ini aja guys, pasang trendline cukup di M1 itu. Trendline set. Ini kan trendline. Nah, trendline di break, dia break di sini. Dia break ya kan. Dia melakukan breakout. Ini kan breakout, terus dia retest ke atas dan mantul di sini guys. Lalu apa? Turun sampai sini. Gitu. Jadi untuk scalping di M1 itu bisa TP-nya itu jangan jauh-jauh guys. Misal kamu SL di sini ya, terus TP di sini 1:2 dapat. Nah, itu cara yang pertama itu menggunakan breakout trendline ya. Nah, ini juga ada. Nah, bentar. Kelihatan nggak? Nah, ini breakout di sini. Ini kan trendline bearish ya kan. Disentuh 1, terus 2, terus 3. Yang keempatnya dia di breakout. Nah, kalau di breakout kalian jangan FOMO langsung entry gitu guys. Jadi kita tunggu harga itu melakukan koreksi di mana di key levelnya. Di sini kan ada resisten ya kan. Nah, resisten di break jadi support, jadi SBR. Kita entry, bisa entry di sini. Terus SL sampai sini. Terus TP sampai sini. 1:2 50 pip dapat. Itu ya guys ya caranya. Itu cara yang pertama. Ini juga ada. Nah, ini guys, ini kan key level support ya kan. Nah, ini kan support.
dia disentuh beberapa kali di sini. Bentar guys. Dia disentuh. Di sini dia buat base, terus di sini disentuh lagi, terus di sini ada lagi, di sini juga, dan melakukan breakout. Terus dia retestnya di drop base drop yang ini kan ada base nya ini kan. Nah gitu, terus kita ambil sell di drop base dropnya, SL sesuai money manajemennya masing-masing. Kita ambil 1:2, 1:3 bisa, nah, 50 pip bisa lah gitu. Itu cara menggunakan breakout ya guys ya. Terus ada cara lagi, itu kalian harus lihat dari time frame besarnya gitu guys. Yang cara yang kedua, kita pindah pairnya di sama di SAUSD, tapi biar nggak ada gambarnya yang ini. Yang ini kan breakout trendline ya kan, scalping M1 menggunakan breakout trendline. Terus kita coba pindah di sini. Nah, cara yang kedua itu kalian harus melihat bias market di time frame besar. Kalau pengennya di M1, kalian bisa melihat biasnya minimal itu di M15, bisa di H1, bisa di M15. Kalau mau scalping di M1, kalian harus tahu arah marketnya di time frame besar itu gimana. Nanti di time frame kecil di M1 kita mengikuti pergerakan time frame besar gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini kalian harus apa di time frame 15 ini ya kan, pertanyaannya kan gitu. Ketika mau scalping di M1 terus di time frame besar di M15 atau di H1, kita harus ngapain? Kita harus tahu tempat key levelnya atau market itu memantul di mana gitu guys. Nah, jadi di sini kalau kalian pernah belajar support, resistance, SND, supply dan demand, nah itu enak guys dibuat scalping. Di M1 bisa, di M5 juga bisa gitu guys. Jadi kalian itu harus tahu dulu di mana tempat reversalnya sebuah harga gitu guys. Contoh ini kan support, kita tandanya jadi support ya kan, kita tandain support. Dan ini kan ada rally base rally, tahu kan rally base rally? Rally base rally itu gini guys, bentar ya. Ini rally, terus membuat base dia, terus rally lagi. Jadi dia membuat base di sini. Ini bisa menjadi tempat reversalnya suatu harga gitu ya guys ya. Nah, kita tandain dulu base-nya. Nah, ketika harga kan membuat rally base rally ya, terus harga kan koreksi, dia akan koreksi. Berhentinya koreksi ini biasanya di base-nya ini guys. Nah, ketika harga sudah mencapai base, kita pindah di M1 untuk mencari konfirmasi gitu. Ini kalau scalping di M1 yang untuk lebih amannya aja. Nah, ketika dia sudah mencapai
base-nya, ya kan? Dia sudah sampai base. Nah, nggak mungkin kan kita langsung entry di sini. Nanti kalau semisal kita entry di sini, set, langsung masuk base kita entry. Contohnya ini. Nah, kita kan nggak punya acuan SL-nya ditaruh mana. Masa kamu mau taruh sini? Apa nggak lebar banget ini? Berapa pip aja? Ya kan? Nah, jadi kita harus nunggu konfirmasi dulu, guys. Konfirmasinya gimana? Nah, ini kan sentuhan pertama di base, ya kan? Terus yang sentuhan pertama, low yang pertama itu yang ada di base, itu biar diambil sama market dulu, guys. Dan height-nya itu di break. Ini perubahan arah tren. Itu sudah menjadi perubahan arah tren. Konfirmasilah menjadi MSS gitu, guys. Market structure shift yang awalnya bearish menjadi bullish. Paham nggak? Nah, gitu ya, guys ya. Terus entry-nya kita di mana, Bang? Gitu kan. Entry-nya kita di mana? Kita bisa di candle bearish terakhir ini, jangan kita tandain. Ini hapus dulu base yang di temper besar. Ini candle bearish terakhir, ya kan? Terus kalau candle bearish itu besar, kayak lebar, kalau lebar kayak gini, ya kan? Kita ambil di tengah-tengahnya aja, 50% candle yang menjadi OB ini, guys. 50%-nya di mana gitu. Nah, 50%-nya di mana? Di sini ya, tengah-tengah sini kita ambil buy, karena tadi kita akan berekspektasi bahwa di harga itu akan mantul di base di time frame besar gitu. Acuan SL-nya di mana? Di sini, guys. Di low-nya yang ini. Ya kan? Terus TP-nya di mana? TP-nya TP pertama bisa di sini. TP pertama bisa di sini, ya kan? Itu sudah 1 banding 3. Ini TP instan nih, guys. Kalau pakai konfirmasi enak. Nah, ya kan? Berapa menit ini? Nah, nggak ada 1 jam lah. Nah, ya kan? Enaknya kalau pakai konfirmasi itu gitu, guys. Jadi gitu ya. Ini yang scalping M1 menggunakan konfirmasi. Terus kita tandain lagi, guys. Coba lihat di M15. Di M15 ada apa? Gitu ya, guys ya. Nah, di sini kan yang kita tandain tadi kan base-nya. Ini rally base rally. Nah, di sini juga ada rally base rally, dan ini kan di time frame besar itu di sweep, ya kan? Kalau di S&D gampang-gampangan lah, ini jadi resisten gitu, guys. Resisten. Nah, ketika harga sudah mencapai resisten ini, kita berharap untuk harga itu akan reversal atau balik arah gitu, guys. Coba kita lihat di M1. Nah, ya kan, dia reversal, ya kan. Ini low-nya ini di break, dan dia sudah membuat MSS. Tapi kalau ini high risk, guys, karena low-nya ini belum diambil. Low yang ini loh, low yang pertama masuk market itu belum diambil, dan dia sudah melakukan perubahan arah tren gitu, guys ya.
Jadi kita bisa ambil sel di sini, di OB-nya ini, kita ambil sel SL di acuan SL-nya di sini, terus TP-nya di sini, TP pertama di sini 1:2. Ini sudah 1:2 guys. Iya kan? 1:2. Nah, ini 1:2. Oke. Kita coba cari lagi ya guys ya, saya tahu. Nah, kalau gue tadi ada entry cell itu di sini guys, di pucuk sini. Ya karena apa? Karena gue tadi kan lihatnya dari daily buat CRT. Nah, gue tungguin di H4 dia sweep liquidity, candle ketiga sudah diambil, terus pindah H1. Nah, H1 ini ada apa, pola QM. Kalau di M15 kelihatan guys. Nah, ya kan, yang membuat pola QM. Nah, gue langsung enter di sini, jebret 3 layer gitu. Ya 50 pip bisa lah, 50 pip, 30 pip kalau scalping kan langsung diambil gitu. Terus kita coba cari lagi. Nah, di sini juga bisa guys. Ini kan news tadi malam itu kan, news tadi malam dia berhenti di base nya yang sini guys, base M15 yang ini. Nah, jadi dia ketika mencapai base nya kemungkinan dia akan reversal gitu ya guys ya. Nah, jadi ini juga ini kan drop base drop. Nah, ini drop base drop, mantul kan. Ketika dia sudah mencapai apa base nya itu, dia akan kemungkinan dia akan reversal gitu ya guys ya. Nah, di sini juga ada, kita coba di M1 di sini. Nah, kita harus tahu di sini dia membuat apa, ya kan guys. Dia membuat apa di sini. Terus kita cari sweep liquidity MSS gitu. Nah, ini kan di sweep liquidity guys. Yang ini low-nya, yang high-nya yang ini diambil, di sweep aja, dan dia melakukan, dan low-nya high ini yang di sweep tadi itu melakukan konfirmasi pembalikan arah atau MSS gitu guys. Dan apa yang terjadi, kita entry-nya di mana? Kalau kamu nggak menemukan setup entry di apa tempat entry di M1, naikkan time frame-nya guys, biar lebih jelas mana OB-nya gitu. Nah, kita bisa entry di sini, di tempat apa, ini kan support di break jadi resisten gitu ya guys ya. Berharapnya kan gitu, support di break jadi resisten. Di sini. Nah, ini loh guys. Asalnya di mana? Asalnya di sini lah. Ini karena ada fair value gap yang biasanya diambil ya kan. Kita jaga-jaga di sini. Terus TP-nya di mana? Di low yang terdekat aja. Scalping kan apa, nggak maruk-maruk TP-nya. Ini sudah 1:2. Untung kan 1:2. Harus bisa sampai 1:4. Nah, gitu ya guys ya. Jadi untuk
scalping itu ada banyak gayanya masing-masing. Kalian tahu kan, kalau yang ini itu harus melihat time frame H1 atau M15 itu untuk mencari area pemantulan. Area pemantulan apa bang? Nah, ada area pemantulan kalau di SND itu diajarkan guys, supply demand itu pasti kalian diajarkan area pemantulan itu di mana saja. Nah, kalau di SMD itu di resisten itu biasanya dia akan mantul guys di supply-nya, di ini supply itu yang atas gitu, yang bawah ini namanya demand. Terus ada lagi area pemantulan itu namanya drop. Dia itu drop ini terus membuat base dan dia turun lagi. Terus area pemantulannya di mana? Di base-nya nih guys. Berharapnya nanti ada pemantulan di sini gini. Terus ada rally base rally yang ke atas dia membuat base, terus ke atas lagi. Pemantulannya di sini. Market biasanya akan koreksi di base-nya sini membuat konfirmasi lanjut kenaikan gitu ya guys ya. Nah, jadi gitu dulu untuk video scalping di M1. Apabila ada yang kurang jelas atau gimana gitu bisa kalian komen, ditanyakan, nggak apa-apa. Ini gue bukannya sok pintar atau gimana ya, gue di market itu juga pemula guys, tapi ini kan ada yang tanya gitu, jadi apa yang sudah gue pelajarin atau yang pernah gue pelajarin itu kalau ada orang tanya gue usahakan untuk menjawabnya gitu ya guys ya. Jadi sekian untuk video kali ini, see you next time and sampai jumpa kembali di video selanjutnya.